Halo semuanya, para pecinta tenis meja. Selamat datang di sesi bedah spesifikasi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebongkar tuntas dua raksasa karet premium dari Butterfly, Dicnix 5 dan Dicnix 9C. Keduanya ini senjata kelas atas, tapi benar-benar punya jiwa yang beda banget. Jadi kalau kamu lagi galau mau milih yang mana di antara dua monster ini, tenang aja, kamu ada di tempat yang tepat. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal dilema karet tenis meja. Lalu masuk ke adu spesifikasi utama, berlanjut ke gimana cara rakit bat ideal kamu. Habis itu kita bahas profil pemain yang tepat, dan terakhir, pilihan akhir di tanganmu. Oke, kita langsung gas ke poin pertama. Bagian 1, dilema karet tenis meja. Kita semua tahu, milih karet premium itu kadang bikin pusing. Janjinya sih performa luar biasa, tapi ujung-ujungnya kita sering bingung sendiri. Yang mana sih yang paling pas buat gaya main kita? Coba deh, tanyain pertanyaan krusial ini ke diri kamu sendiri. Kamu ini tipe pemain yang suka banget sama rally-rally cepat bertempo tinggi, atau justru lebih suka mendominasi meja pakai putaran atau spin yang super berat? Jawaban dari pertanyaan ini tuh bener-bener jadi kunci buat mecahin teka-tekinya. Kenapa hal ini bisa jadi dilema yang serius? Coba lihat angka ini, 1,2 juta rupiah lebih. Ini harga rata-rata buat selembar Dicnix 05. Ini jelas bukan investasi main-main ya. Kalau sampai salah beli, wah, dompet bisa nangis. Belum lagi kalau kita ngelirik si Dicnix 9C, harganya malah tembus 1,3 juta. Bayangin, salah nebak gaya main sendiri itu efeknya mahal banget. Jadi kita harus pastiin uang kamu diinvestasikan ke senjata yang benar-benar tepat. Bagian 2. Adu spesifikasi utama. Ibarat lagi ngebandingin dua mobil balap yang performanya buas, mari kita buka kap mesin dari kedua karet ini. Perbedaan yang paling mendasar itu ada di permukaannya. Dicnix 05 pakai permukaan grippy tradisional, jadi dia gigit bola dengan tajam banget tapi nggak lengket. Di sisi lain, Dicnix 09C ini pakai permukaan tacky alias hybrid semi lengket. Nah, ini yang ngasih sensasi khas karet China, di mana bola tuh berasa nempel sejenak di permukaan karet pas lagi kontak. Kalau ngomongin data teknisnya, Dicnix 05 itu punya spons 40 derajat dengan efek pelontar atau katapult yang liar banget berkat teknologi Spring Sponge X. Bola tuh kayak mantul otomatis dan cepat banget melesat. Sementara itu, Dicnix 09C jauh lebih keras, ada di kisaran 44-45 derajat. Efek pelontarnya itu linier. Artinya apa? Bola nggak bakal jalan kenceng kalau kamu nggak bener-bener ngasih tenaga ekstra. Tapi imbalannya, spin yang dihasilkan 09C pas kamu ngelup itu jauh lebih mematikan. Bagian 3, rakit bat ideal kamu. Ini penting banget karena kita nyari sinergi antara kayu dan karet. Karet termahal di dunia pun bakal loyo dan gak enak dipakai kalau dipasangin sama kayu yang salah. Buat kamu yang udah ngincer Dicnix 05, ini dia deretan pasangan idealnya. Karet ini tuh nyambung banget sama kayu-kayu berkarakter kontrol atau tipe inner carbon, kayak Inner Force ALC, Inner Force ZLC, Harimoto ALC, atau bahkan kayu berkecepatan AL Plus sampai OF yang pakai lapisan luar limba yang lembut. Kenapa gitu? Ya soalnya spons D05 itu sendiri udah sangat responsif dan bouncy banget, jadi kamu butuh kayu yang bisa sedikit ngejinakin kebuasan itu. Coba deh pasangin D05 sama kayu yang terlalu kaku. Dijamin tembakan kamu bakal liar dan terbang kemana-mana pas lagi rally tempo tinggi. Nah, kebalikannya nih, buat Dicnix 09C, pasangannya benar-benar bertolak belakang. Di sini kita justru butuh nama-nama besar yang karakternya kaku dan bertenaga. Contohnya, Fiskaria, Jiangxike ALC, Fenzendong ALC, atau kayu-kayu karbon outer berkecepatan off-F lainnya. Alasannya simple, Dicnix 09C itu keras dan rasanya tuh agak mati kalau cuma disentuh pelan. Jadi buat ngebangunin sponsnya dan ngeluarin kecepatan serta putaran mematikannya, kamu butuh kayu yang bisa nyuntikin tenaga ekstra. Kayu tipe outer carbon inilah yang ngasih ledakan energi yang benar-benar dibutuhin sama si karet hybrid ini. Lanjut ke bagian 4, profil pemain yang tepat. Sekarang waktunya nemuin jati diri kamu. Gimana sih semua spesifikasi teknis yang udah kita bahas tadi nyambung sama gaya main kamu di meja? Secara garis besar, kita ngelihat ada benturan dua filosofi main. Dicnix 05 itu mewakili gaya main modern Eropa atau Jepang yang super agresif, ngandelin kecepatan murni dan counter-attack. Kalau Dicnix 09C, dia mewakili gaya hybrid. Dia ngegabungin putaran super berat ala pemain China, tapi tetap dapat dinamisme kecepatan gaya Eropa. Jadi, kalau kamu itu tipe attacker modern yang hobi banget looping cepat, D05 ini buat kamu. Karet ini luar biasa sempurna buat pemain yang suka ngeblok atau counter top spin dari jarak dekat sampai menengah.
Kalau gaya main kamu ngandelin backhand yang agresif, senang ngeflick cepat di atas meja, dan ngerasa hidup banget pas rally tempo super tinggi, udah deh, D05 bakal jadi sahabat terbaik kamu. Semuanya jadi berasa lebih gampang pas main cepat. Tapi tunggu dulu. Kalau kamu lebih dominan main pakai forehand dan udah terbiasa sama karet Cina yang keras, kamu wajib perhatiin ini. Dicnix 09C itu surganya para pencari spin super berat. Ini karet buat mereka yang main sabar, ngeracik serangan dari bawah meja, nyari celah kosong, terus boom! Meledakkan power loop yang bikin blok lawan melambung keluar arena. Bagian 5, pilihan akhir di tanganmu. Kita udah sampai di ujung perjalanan sesi bedah spek kali ini. Waktunya tentukan senjatamu. Biar gampang diingat, singkatnya gini. Dicnix 05 itu ibarat mobil Sportmatic kamu, cepet, gampang melesat, dan emang dirancang buat attacker modern yang butuh speed instan tanpa ribet. Sementara itu, Dicnix 09C adalah mobil off-road manual kamu, cengkramannya buas, kontrolnya luar biasa, tapi butuh power looper yang rela meras keringat dan ngeluarin tenaga fisik ekstra buat naklukinnya. Pada akhirnya, baik itu Dicnix 05 maupun Dicnix 09C, dua-duanya adalah mahakarya di dunia tenis meja. Tapi ingat, keduanya punya tingkat kesulitan pemakaian menengah sampai tinggi. Kamu bisa aja beli karet paling mahal di dunia, tapi pertanyaan pamungkas yang harus kamu jawab adalah, udah siap belum teknik kamu buat ngendalin monster-monster ini? Nah, pilihan sekarang ada di tangan kamu, terus semangat berlatih, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.